Hai guys, welcome back to Rias Channel. Wah, kita udah lama ya gak ketemu. BTW, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan fit. Jadi stay happy and stay healthy ya. Nah, di sini aku kan baru muncul aja nih di konten ini. Aku di sini pengen share nih, ada informasi yang pengen aku share. Yaitu apa? Informasi mengenai gimana sih caranya atau how to get your TOEFL score above 500, atau bisa dibilang kayak dapat skor TOEFL-nya itu di atas 500 deh. Gimana sih? Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen disclaimer dulu kalau aku ini bukan seorang pengajar bahasa Inggris, atau aku basicnya itu bukan belajar di bidang bahasa Inggris gitu dalam perkuliahannya. Jadi di sini aku sebagai orang awam yang memang pure pengen sharing info kayak gimana sih cara aku biar bisa dapetin skor TOEFL di atas 500 yang mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman semua yang lagi belajar untuk meningkatin skor TOEFL-nya. Nah, daripada banyak basa-basi, kita langsung aja yuk ke videonya. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen kasih info singkat. Kenapa sih kita disarankan perlu punya skor TOEFL di atas 500? Atau kalau bagi orang awam, tahu nggak sih apa itu TOEFL? Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin secara singkat apa itu TOEFL, kemudian apa aja jenisnya yang ada di dalam sana, dan juga kenapa kita perlu punya skor TOEFL di atas 500. Jadi, untuk secara singkatnya, TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, yang mana suatu tes yang diselenggarakan oleh ada namanya institusi yaitu ETS atau Educational Testing Service, yang mana tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Jadi kan mengikuti atau mengajar TOEFL itu kita bakalan diukur kemampuan bahasa Inggris kita itu di tingkat mana sih, apa di tingkat dasar atau beginner atau intermediate atau menengah ataupun tinggi atau advance gitu. Nah, kemudian penggunaan TOEFL ini apa sih dan kenapa ya kita perlu untuk skornya itu kalau bisa di atas 500. Nah, penggunaan TOEFL ini sendiri biasanya digunakan sebagai berkas untuk persyaratan, misalnya untuk daftar kuliah, atau daftar beasiswa, maupun untuk daftar pekerjaan. Tapi kalau untuk daftar pekerjaan ini opsional sih, biasanya ada lowongan pekerjaan yang tempat itu butuh kayak sertifikat TOEFL, ataupun nggak perlu juga diambil, nggak apa-apa. Intinya opsional kalau untuk pekerjaan. Nah, kenapa nih kalau bisa 500, di atas 500? Nah, karena kalau misalnya untuk mendaftar beasiswa, nah, jadi kalau untuk 500 ini, dia itu biasanya digunakan untuk yang dalam negeri. Baik itu untuk daftar beasiswa dalam negeri, kuliah dalam negeri, maupun pekerja di dalam negeri. Tapi kalau misalnya udah mainnya mau keluar negeri, itu jenis TOEFL-nya beda lagi. Makanya nanti aku bakalan jelasin apa aja sih jenis-jenis yang ada di dalam TOEFL. Nah, jadi kenapa tadi mesti 500 atau di atasnya? Karena biasanya minimal patokan untuk daftar beasiswa di dalam negeri itu 500. Nah, kalau untuk daftar kuliah di dalam negeri sih biasanya ada kisaran antara 450 sampai 500. Tapi kan kalau bisa dapat 500, kenapa enggak? Kayak gitu. Jadi aku bakalan jelasin ada 3 jenis TOEFL test. Yaitu yang pertama ada TOEFL PBT, yang mana itu merupakan singkatan dari TOEFL Paper Based Test, yang mana di sini menggunakan paper atau lembaran atau biasa kita sebutnya dengan LJK gitu. Nah, kalau untuk materi yang diujikan di sini ada 3, yaitu listening, structure, and reading. Nah, inilah tes yang biasanya orang awam ambil, kayak aku juga yang sekarang udah aku ambil, yaitu TOEFL PBT atau biasanya kita sebutnya itu TOEFL IPT kayak gitu. Nah, untuk skor range-nya itu antara 217 sampai 670 itu dengan lama tesnya yaitu 2. Jenis tes yang kedua yaitu TOEFL CBT atau Computer Based Test, yang mana menggunakan komputer atau software-software-nya itu untuk tesnya. Nah, untuk materi yang diujikan itu ada tambahannya, jadi ada 4 kayak gitu, yang mana ada listening, structure, reading, dan juga writing. Nah, kalau untuk skor range-nya itu antara 0 sampai 300 dan lama tesnya ada 2 jam. Nah, ini nih yang ketiga yang bakalan aku jelasin lebih rinci kayak gitu. Yang mana untuk jenis TOEFL yang ketiga yaitu ada TOEFL IBT, yang mana itu singkatan dari
TOEFL Internet Based Test, yang mana di sini menggunakan sistem online atau internet. Dan inilah yang biasanya jenis TOEFL yang digunakan untuk yang mau keluar negeri, entah beasiswa luar negeri, kuliah luar negeri, maupun untuk pekerjaan yang di luar negeri. Sebenarnya bisa aja sih digunakan di dalam negeri, cuman pada umumnya biasanya orang menggunakan jenis TOEFL ini untuk melamar ke luar negeri. Ada 4 materi yang diujikan di TOEFL IBT. Ada listening, speaking, writing, and reading. Kalau untuk skor range itu antara 0 sampai 120. Dan juga untuk lama tesnya ada 4 jam kurang lebih. Nah, itulah jenis-jenis yang ada di dalam TOEFL test. Nah, kan udah tahu nih kan teman-teman secara singkatnya TOEFL itu apa, dan jenis-jenis TOEFL itu apa aja, dan materi-materi yang diujikan di dalam TOEFL itu apa aja. Nah, jadi di sini aku bakalan ngasih gimana sih caranya biar bisa dapetin skor TOEFL di atas 500. Jadi saya dapetin skor TOEFL yang lebih tinggi daripada yang pernah kalian dapetin. Yang pertama tipsnya dari aku yaitu pahami kemampuan kamu itu terhadap bahasa Inggris itu seberapa sih tingkatannya, entah itu tingkatan dasar, entah itu tingkatan menengah, atau tingkatan yang tinggi. Gimana sih caranya memahami kemampuan diri sendiri? Nah, kalian bisa uji cobanya dengan mengikuti namanya Placement Test. Jadi dengan mengikuti Placement Test, bisa tahu tingkatan bahasa Inggris kita itu di tingkatan mana. Apa di tingkat yang beginner, atau pemula, intermediate, atau menengah, ataupun advance, tinggi, kayak gitu. Tahu tingkatan kita di mana, kita bisa mengetahui kan kemampuan kita. Oh, aku berarti masih dasar nih, masih belum terlalu paham mengenai hal-hal dasar terkait bahasa Inggris. Nah, sarannya kalau untuk yang kemampuannya masih dasar, yaitu ambil kursus bahasa Inggris atau les bahasa Inggris yang online. Kan banyak tuh sekarang ini yang online yang menyediakan kursus bahasa Inggris. Nah, tapi itu disesuaikan juga dengan kebutuhan kamu dan budget kamu. Kalau untuk yang tingkatannya menengah atau intermediate, kamu sudah bisa belajar secara otodidak. Entah itu belajar membahas soal-soal bidang soal, entah itu belajar dari video-video pembelajaran di internet seperti itu, maupun kalau misalnya kamu mau ambil kursus juga bahasa Inggris, kamu bisa ambil aja, intinya sesuai kebutuhan kamu. Dan kalau misalnya kamu berpikir kayak, oh kayaknya aku masih belum cukup deh kalau belajar sendiri, kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan rekomendasiin buku bank soal yang aku gunain buat meningkatkan skor TOEFL aku bentar ya. Nah, jadi inilah ada 2 buku TOEFL yang aku bakalan pilih sama kalian semua, yang mana di sini buku yang aku pakai untuk meningkatkan skor TOEFL aku. Jadi di sini ada buku TOEFL yang mana tebal memang biasanya buku bank soal, dan ini ada target aku tuh, aku tulis di situ. Ini kan enggak target aku berapa banyak sih yang aku butuhkan untuk mencapai target skor yang aku inginkan, kayak gitu. Nah, ini penerbitnya dari C-Media gitu. Tulisnya itu upgrade TOEFL score, apanya covernya itu, judul covernya. Itu buku yang pertama yang aku pakai. Nah, kalau buku yang kedua ini aku pakainya dari Dental Smart gitu. Di sini juga buku bank soal untuk TOEFL. Nah, ini aku pakai. Nah, karena kenapa aku rekomend ini? Karena dia katanya tuh di sana soal-soal standar dari ITS gitu ya. Mana ITS kan memang penyelenggara untuk tes TOEFL ini kan. Jadi menurut aku ini recommended buat dipelajari, buat dibeli gitu. Memang harganya agak mahal untuk buku TOEFL yang segede-gede ini, cuman worth it to buy begitu. Dan yang ketiga yaitu tingkatan tinggi atau advance, kalian lebih bisa lagi belajar secara otodidak. Atau misalnya kalian masih kurang puas nih dengan skor yang didapatin selama placement test, kalian bisa aja belajar lebih lagi, bahas soal lebih lagi, intinya terus belajar sampai mendapatkan skor yang diinginkan gitu. Nah, cara yang kedua yaitu rutin mengerjakan soal yang ada di buku bank soal tadi, yang mana setelah kita mengerjakan soal itu jangan lupa kita hitung benar salahnya, kemudian kita lihat kita jumlahin gitu total skornya, dan kita lihat skor kita dengan melihat ke tabel konversi skor TOEFL untuk yang TBT atau ITT. Nah, kalau untuk tabel konversi skornya bakalan aku cantumin di description box di bawah, linknya ada di sana. Jadi teman-teman bisa lihat. Soalnya kalau aku pribadi belajarnya kayak gitu.
misalnya aku udah bahas soal, kemudian aku bikin beda salahnya, terus aku pengen tahu nih skor aku dari yang udah aku kerjain, aku lihat pada terusnya kayak gitu. Intinya memudahkan kita untuk mengukur, oh kayaknya prediksi skor aku segini deh kayak gitu. Cara yang ketiga yaitu mengikuti simulasi tes TOEFL online atau tes prediksi TOEFL online yang biasanya diselenggarakan sama lembaga-lembaga bahasa Inggris secara online. Itu banyak sih kalau aku lihat kayak di Instagram atau misalnya di YouTube mungkin promosi, kan biasanya seringnya sih promosi di Instagram. Nah itu kan gratisan ya, jadi bisa teman-teman yang pengen ningkatin skor TOEFL-nya atau cuma pengen tahu skor TOEFL aku berapa sih sekarang kemampuannya, nah ikutin aja tes-tes yang gratis kayak gitu. Kan ada dua tuh benefitnya. Yang pertama tesnya gratis, jadi teman-teman nggak perlu bayar. Yang kedua, teman-teman bisa tahu prediksi skor TOEFL yang kalian dapat itu seberapa besar sih kayak gitu. Nah, tips yang keempat yaitu berusaha semaksimal mungkin. Yang mana berusaha semaksimal mungkin ini ditunjukkan dengan latihan soal dari buku bank soal tadi atau dari video-video pembelajaran itu secara terus-menerus sampai teman-teman mendapatkan target skor yang diinginkan. Soalnya aku pribadi kayak gitu, kalau bisa setiap hari kita pelajarin, misalnya nggak full 3 materi yang dipelajari dari listening, structure atau reading, pelajarin aja. Hari ini kita pelajarin tentang soal listening, besok kita pelajarin tentang soal structure, kayak gitu aja kalau biar nggak stres banget kayak gitu. Dan yang terakhir, cara yang kelima untuk bisa dapetin skor TOEFL kan kita sudah banyak nih preparationnya, sudah ready kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman sudah merasa siap, ya udah ambil aja real TOEFL testnya. Dan juga sekarang ini ada real TOEFL test yang secara online. Soalnya aku kemarin ngambil tes TOEFL-nya juga secara online karena kondisi seperti ini kan. Jadi kayak gitu, intinya kenapa mesti ready banget kayak gitu untuk baru bisa ambil real TOEFL test online-nya, karena real TOEFL test itu berbayar dan harganya lumayan mahal gitu. Daripada teman-teman menghabiskan uang cuma untuk sekali tes tapi ternyata skornya masih tidak memuaskan, mending memang ready banget, emang prepare dari jauh-jauh hari dan dari apa yang sudah dipelajari itu dapat skor yang sudah diinginkan dan memang kayak nggak jauh beda, baru deh ambil real TOEFL testnya. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau dari yang sudah kita bahas itu soal-soalnya prediksi skor kita mencapai target yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian sharing aku terkait informasi mengenai gimana sih caranya bisa mendapatkan skor TOEFL di atas 500 dan juga apa sih kegunaannya tadi dan jenis-jenis tes TOEFL-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di like, di komen, dan di share ke teman-teman semuanya yang mungkin butuh info terkait ini. Dan juga aku doain semoga skor TOEFL teman-teman bisa lebih meningkat daripada skor yang sebelumnya. Dan juga bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, karena aku butuh banget dukungan dari teman-teman semua. Oke deh, mungkin sekian video dari aku. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.